Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? See you again in English class. Today is Wednesday. Hari ini hari Rabu, bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Inggris pada hari ini. Nah, bahasa Inggris pada hari ini kita akan membahas tema public place atau tempat umum. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan tema ini, yuk kita cek dulu apa standar kompetensi pelajaran kita pada hari ini. Nah, standar kompetensi pelajaran bahasa Inggris pada hari ini adalah memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana. Asking and giving opinion, public places, future tense, bertema stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandara. Nah, ini untuk kompetensi pengetahuan ya. Nah, yang kedua, melafalkan dan menulis kata, frasa, dan kalimat sederhana, memperhatikan fungsi sosial dan unsur kebahasan yang benar sesuai konteks. Asking and giving opinion, public places, future tense, bertema stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandara. Jadi pada hari ini tema kita adalah public place, for example station, railway station, bus station, harbor, and airport. Nah, tujuan pembelajarannya diharapkan setelah kamu belajar melalui video ini, yang pertama, kamu mampu menyebutkan kata-kata yang berkaitan dengan public place dalam bahasa Inggris. Nanti Bapak berikan ya kata-katanya, kurang lebih ada 12 kata. Kedua, mampu menanyakan dan meminta pendapat dalam bahasa Inggris. Ketiga, mampu membuat kalimat sederhana menggunakan future tense. Ada 3 ya yang diharapkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, di slide ini Bapak akan berikan vocabulary about public place, kata-kata tentang tempat-tempat umum. Apa aja sih tempat umum? Contohnya ini gambar apa nih? Ini gambar stasiun bus ya. In English we can say bus station. Nah, gambar apa nih? Ini gambar stasiun kereta. Ini keretanya lebih modern, monorail ya. Kita sebutnya railway station. Yang ini bus station. Ini railway station. Next, what picture is it? Airport. Ini gambar bandara ya, bahasa Inggrisnya airport. Nah, ini pasti tahu ya, gambar apa? Sekolah. School. Next, hospital, rumah sakit ya. Next, museum ya, pasti udah pernah kesanakan ya. Mosque, masjid. Church, gereja.
temple, temple. Monastery, monastery. National library, national library. Nah, itu kata-kata yang Bapak sudah contohkan cara membacanya, nanti diucapkan secara berulang-ulang, di rumah dihafalkan artinya. Itu menjadi nanti akan Bapak keluarkan ya kalau ada ujian nanti ya kata-kata tersebut. Oke, kita lanjut. Sekarang kita terapkan kata-kata tersebut dalam penggunaan asking and giving opinion, meminta dan memberikan pendapat. Gimana sih kalau kita mau meminta pendapat atau memberikan pendapat? Dalam bahasa Indonesia gini, bagaimana pendapatmu tentang Masjid Istiqlal? Oh, menurut saya Masjid Istiqlal itu sangat indah sekali. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggris ada caranya. Untuk meminta pendapat kita bisa bilang, what is your opinion? What is your opinion? What do you think? What do you think? Nah, ini artinya dalam bahasa Indonesia, apa pendapatmu? Ya, artinya apa pendapatmu? Nah, nanti kita lihat contohnya ya. Nah, gimana kalau mau menjawab pertanyaan tadi atau memberikan opini atau pendapat? Nah, kita bisa bilang, in my opinion, I think. Ini artinya menurut pendapat saya. Menurut pendapat saya. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh. Oke, lihat contohnya ya. There is a dialogue between Andy and Ali. Kata Andy begini. What is your opinion about the bus station? What is your opinion about the station? What is your opinion about the bus station? Kata Ali, in my opinion, the bus station is very clean. In my opinion, the bus station is very clean. Kata Andi begini dalam bahasa Indonesia. Apa pendapatmu tentang terminal bis? Oh, menurut pendapat saya, terminal bis itu sangat bersih. Jadi, untuk menanyakan pendapat, kita gunakan ini nih, bisa kita gunakan what is your opinion. Setelah itu ditanyakan apa yang mau kita minta pendapatnya. Misal kalau bus stationnya kita ganti menjadi railway station. Kalimatnya menjadi begini. What is your opinion about the railway station? In my opinion, the railway station is very clean. Contoh kedua, penggunaan what do you think? What do you think about the mosque? What do you think about the mosque? I think the mosque is very clean. I think the mosque is very clean. Apa pendapatmu tentang masjid? Menurut saya, masjid itu sangat bersih. Ini adalah contoh menanyakan pendapat. Jadi kesimpulannya, menanyakan pendapat kita bisa gunakan kata what is your opinion. Setelah itu ditambah dengan apa yang kita pinta pendapatnya. Terus untuk memberikan pendapat kita bisa gunakan in my opinion. Ya, terus disambung dengan pendapat kita. Bisa juga dengan what do you think untuk menanyakan pendapat. Dan memberikan pendapatnya dengan I think.
Selanjutnya penggunaan future tense. Kita lihat pada fungsinya. Fungsi dari future tense adalah untuk menyatakan kejadian yang akan terjadi. Ya, jadi belum terjadi ya, baru akan terjadi. Nah, pola kalimatnya ada positive sentence. Positive sentence itu kalimatnya polanya begini. Subjek itu orangnya ya, tambah will, tambah kata kerja bentuk ke satu. Atau juga bisa subjek tambah to be going to tambah verb 1. Nah, nanti supaya lebih jelas nanti lihat contoh ya. Kalau negative sentence-nya subjek tambah will not tambah verb 1. Subjek tambah to be going to tambah not tambah verb 1. Ini pola kalimatnya ya. Subjek di sini orangnya ya, orang yang melakukan pekerjaan. Ya, to be going to di sini, to be itu maksudnya am, is, are. Itu ya, tergantung dari subjeknya. Oke, kita lihat contoh ya. First example, I will go to railway station. I will go to railway station. Saya akan pergi ke stasiun kereta. Saya akan pergi ke stasiun kereta. Contoh kedua, I will visit Istiqlal Mosque. I will visit Istiqlal Mosque. Saya akan mengunjungi Masjid Istiqlal. I am going to visit museum. I am going to visit museum. Saya akan mengunjungi museum. I am going to read a book in the National Library. I am going to read a book in the National Library. Saya akan membaca buku di Perpustakaan Nasional. Ya, jadi ini contoh penggunaan future tense untuk kalimat positif atau positive sentence. Will dengan am going to artinya sama, yaitu akan atau mau. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh penggunaan negative sentence. Number 1, I will not go to railway station. Artinya saya tidak akan pergi ke stasiun kereta, tapi saya ke airport, misalkan gitu. I will not visit Istiqlal Mosque. Saya tidak akan mengunjungi Masjid Istiqlal. I'm not going to visit museum. Saya tidak akan mengunjungi museum. I'm not going to read a book in the National Library. Saya tidak akan membaca buku di Perpustakaan Nasional. Nah, ini semuanya contoh penggunaan negative sentence. Cirinya setelah kata will ada tambahan kata not. Ya, ada tambahan kata not-nya. Jadi kalimatnya berubah menjadi I will not go to railway station. Nah, kalau yang penggunaan to be going to, setelah to be-nya ini disebutnya to be ditambahin not. Itu ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Kalau ada yang nggak paham nanti bisa tanya kepada yang. Oke, thank you very much for your attention. Kalau ada pertanyaan bisa hubungi saya langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.